tali itu digunakan sama mereka untuk berpegangan aja sambil menurunkan batu-batunya ke bawah, bukan untuk mengikat. Kenapa ditutup waktu itu? Ada yang kecelakaan, ada yang mati, yang kurung. Kalau anak-anak akhirnya sekolahnya gimana, Bu? Kadang nganggur dulu, boro-boro minta sama anak juga minta ke orang tua kalau mau rokok, mau kopi. Bu, apa sih Bu yang paling susah di kampung ini, Bu? Kerjaan susah. Tapi kalau di sini berarti kalau nggak ada kerjaan, nganggur? Ya nganggur. Desa Ciburayut terletak di antara Gunung Salak dan Gede Pangrango. Mayoritas warganya, terutama laki-laki, bekerja sebagai penambang batu, pasir, dan tanah. Pekerjaan yang cukup berbahaya karena lokasi tambang digarap seadanya, kerap kali meminta korban jiwa. Tak heran jika dari tahun ke tahun jumlah wanita tanpa suami terus saja bertambah. Desa Ciburayut dikenal juga dengan sebutan Kampung Janda. Pak Uci sudah sejak tahun 80-an menjadi penambang. Ia menambang bersama keluarganya di titik galian yang diwariskan secara turun-temurun. Bukan perkara mudah menambang batu cadas di usianya yang kini memasuki 53 tahun. Apa daya, Pak Uci tak punya banyak pilihan. Pada satu titik galian, biasanya digarap oleh 5-10 orang penambang yang masih memiliki ikatan keluarga. Meski bekerja keras seharian, sebenarnya hasilnya tak sepadan. Rata-rata per orang hanya mendapat uang 30 sampai 60 ribu saja per hari. Saya tadi lagi bantuin Pak Uci untuk naikin batu ke atas truk, tapi ada pemandangan menarik. Di sini ada saudara-saudaranya, yaitu adiknya Pak Uci dan juga anaknya Pak Uci yang ada di atas, sekitar 10-15 meter ketinggiannya. Dan tali itu digunakan sama mereka untuk berpegangan aja sambil menurunkan batu-batunya ke bawah, bukan untuk mengikat. Jadi kalau saya disuruh ke atas, kayak saya bakal pikir beribu-ribu kali gitu, karena nggak pakai pengaman, talinya juga bukan buat mengikat gitu, hanya untuk pegangannya mereka aja. Demi mencari sesuap nasi, mereka terpaksa bekerja dengan penuh risiko di ketinggian 15-25 meter. Meruntuhkan bebatuan di atas tebing sebanyak yang mereka bisa. Dengan pengaman seadanya, sungguh berbahaya. Ini pernah ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Kenapa ditutup waktu itu? Nggak tahu, cuman ada yang kecelakaan ditutup juga. Oh, karena bahaya mungkin ya? Kecelakaan, ada yang mati, yang kurung. Berapa banyak yang udah jatuh, Pak? Ada 10 orang. 10 orang ada. Bapak sendiri nggak pernah? Nggak tahu. Alhamdulillah ya. Tapi geliat saya sudah dibuka belum pernah. Iya, Paling ke cuman kaki doang. ketimpa batu Ketimpa gitu. Batu, coba kan masih Luka-luka dong, Pak. ya cuman paling modal cuma 100-200. Kalau mati kan modalnya ukuran 25 juta kan. Iya. Per orang habisnya. Dalam kurun waktu 30 tahun sejak tambang dibuka dan dikelola warga, sudah puluhan orang yang menjadi korban. Bukit-bukit dan wilayah persawahan seluas 3 hektar berubah menjadi lahan galian. Alam pun merana. Setiap hari, puluhan truk pengangkut datang ke lokasi tambang. Untuk satu truk yang terisi, penambang mendapat uang sekitar 150 sampai 250 ribu rupiah. Tidak banyak memang, namun hasilnya dirasa lebih menjanjikan dibandingkan dengan menggarap kebun atau sawah. Sejam, 2 jam? Paling ke 1 jam lah. 1 jam? Untuk bisa ngisi satu truk ini biasanya kita nunggu petugas-petugas ataupun penambang yang di atas nih
untuk berhenti istirahat. Kemudian kita beberapa orang, sekitar 3-4 orang di sini akhirnya ngisi batunya ke atas truk, dan itu butuh sekitar 1-2 jam sebelum akhirnya nanti mereka yang di atas bertugas lagi. Tingkat pendidikan yang rendah membuat daya saing warga Ciburayut untuk mendapat pekerjaan juga rendah. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk mendapatkan uang. Ditambah lagi dengan terbatasnya areal tambang yang ada, otomatis angka pengangguran di Ciburayut terbilang tinggi. Ternyata, aktivitas menambang juga dilakukan di sekitar anak Sungai Cibadak. Warga bekerja mengumpulkan pasir, seperti yang dilakukan pasangan suami istri Atim dan Iim yang memiliki 12 orang anak dengan 10 cucu. Ibu Iim menikah muda di usia 15 tahun. Ketika anak-anak lain masih menikmati masa remajanya, ia sudah harus mengurus suami dan anak-anak. Beban hidup yang semakin berat membuat Ibu Iim terpaksa ikut membanting tulang mencari nafkah membantu suami. Di usianya yang kian menua, Ibu Iim dan Pak Atim sebenarnya sudah teramat letih. Namun sayang, sebagian besar anak-anaknya belum mandiri dan tidak bekerja. Mereka masih sangat bergantung pada orang tuanya. Yang ini berarti yang dicari pasirnya sama ibu ya? Iya, Batu yang ini enggak? enggak. Enggak ya? Yang dicari sama Bu Iim serta suaminya ini sebenarnya pasirnya. Jadi untuk bisa mengangkat pasirnya, otomatis batu-batu di sungai ini yang kecil-kecil dikesampingkan ya Bu ya? Iya. Dipinggirin semuanya supaya pasirnya bisa mengalir ke satu titik, nanti itu yang dikumpulin sama Bu Iim. Kondisi yang dijalani Pak Atim dan Ibu Iim adalah potret nyata kehidupan sebagian besar warga desa Ciburayut yang berjumlah sekitar 10.000 jiwa dan menetap di 8 kampung. Kemiskinan seakan diwariskan secara turun-temurun. Mereka tak punya banyak pilihan, terlebih dengan rendahnya tingkat pendidikan. Ibu Ibu lulus ya lulus waktu itu SD ya? mah, iya. Gitu. Kalau anak-anak akhirnya sekolahnya gimana Bu? Kadang nganggur dulu kerja ke Jakarta, yang di toko, yang di laundry. Boro-boro minta sama anak juga minta ke orang tuanya kalau mau rokok, mau kopi, digituin aja ya. Iya. Tapi yang lain mah enggak. Iya, yang lain mah kita kan sekolahnya udah tinggi. Kehidupan tak menjadi semakin mudah bagi Pak Atim dan Ibu Iim. Di usia yang semakin menua, mereka terpaksa terus bekerja meski harus melanggar aturan. Ya, mereka berulang kali diperingatkan aparat yang berwenang karena menambang pasir di areal Sungai Cibadak termasuk tindakan melanggar hukum, merusak lingkungan. Awas ya kalau mulai lagi kerja, udah saya tutup di sini. Ya saya memang udah capek Pak. Kalau nggak boleh dilarang saya paling syukur, tapi saya sediain tempat pencarian saya untuk saya makan sama anak istri. Kalau boleh ganti kerjaan mah ganti ya Pak ya? Iya ganti saya kerjaan, memang saya udah capek Pak, pegel. Berapa kali diancam mau ditutup? Udah sering? 2 kali perasaan. 2 kali ya? Cuman yang tanya-tanya di sini bukan petugas yang ini, perairan. Beda lagi. Beda lagi yang tanya. Waktunya beristirahat. Untuk mengganjal perut yang minta diisi, kami merebus pisang. Tak seberapa lama, pisang pun matang. Ah, meski sajian sederhana, terasa begitu nikmat. Rebus pisang, kami santap dengan lahap. Ini namanya pisang Lampung, tapi asli Ciburayut ya Bu ya? Ciburayut. Jadi bisa ditemuin di sekitar pemukiman mereka. Kalau berangkat bawa ini, nanti waktu istirahat akan dimakan sama mereka, baru nanti sore baru pulang ya. Iya. Jadi diganjel perutnya sama ini aja. Usai mengisi perut, kami kembali bekerja.
Udah ini paling pol. Udah ya, sip. Ini pintu airnya akan ditutup supaya airnya nanti tidak mengalir ke bawah, karena nanti di bawah kita akan keruk pasirnya untuk dikumpulkan ya Bu ya. Iya. Untuk dikumpulkan nantinya itulah yang akan dijual oleh Bu Im dan juga suaminya ke orang yang akan mengambil pasir nanti. Oke Bu, yang mana tempatnya? Bawah ya? Setelah dipastikan tidak ada lagi aliran air yang bisa menghanyutkan butiran pasir, Pak Atim dan Ibu Iim langsung menyerok pasir dan mengumpulkannya di dekat selokan untuk mempermudah pengangkutan. Lumayan, dalam sepekan setidaknya mereka bisa mengumpulkan 2 truk pasir. Ini hasil mengumpulkan selama 1 minggu. 7 hari ataupun 5 hari biasanya sudah kumpul segini. Tapi kalau musim banjir biasanya lebih banyak lagi. Ya, karena bawaan pasir dari atas gunung itu biasanya lebih cepat untuk menuju ke hilir sini. Kami kemudian kembali pulang menuju rumah. Jaraknya tak seberapa jauh dari sungai, sekitar 1 kilometer saja. Di tengah perjalanan, kami mampir ke warung kelontong. Ibu Iim lalu membeli kebutuhan sehari-hari dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah mendapat uang dari hasil menjual pasir. Sesampainya di rumah, Pak Atim dan Ibu Iim langsung melepas lelah untuk menghimpun tenaganya kembali agar esok hari masih bisa mengais rezeki mengumpulkan butiran pasir dari aliran Sungai Cibadak demi bertahan hidup. Bu, apa sih Bu yang paling susah di kampung ini Bu? Pekerjaan susah. Tapi kalau di sini berarti kalau nggak ada kerjaan, nganggur. Ya nganggur.